Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Latsar CPN SPSD Regional Bandung akan mempresentasikan tentang analisis isu global yaitu korupsi. Selamat menyaksikan. Berbicara mengenai korupsi, ada beberapa pengertian korupsi. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Kemudian ada pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu bertindak melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Kemudian, korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Ada beberapa faktor penyebab korupsi. Di antaranya ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu ada dua. Yang pertama aspek perilaku, yang kedua aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal ada 4. 1. Aspek ekonomi, yang kedua aspek politik, yang ketiga aspek organisasi, dan yang keempat aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Terkait dengan korupsi, kita akan mengidentifikasi isu korupsi menggunakan metode pentahelix, di mana metode tersebut ada beberapa macam. Yang pertama, pentahelix government. Isu yang diangkat atau topik yang diangkat adalah alam perkara korupsi pengadaan Bansos Kabupaten Bandung Barat. AA Umbara dan anaknya Andri mengambil keuntungan mencapai 3,7 miliar rupiah. Selain AA Umbara, dalam kasus ini KPK juga telah menahan anaknya bernama Andri Wibawa sebagai tersangka dan pemilik PT Jagat Dirgantara serta CV Sentral Sayuran Garden City, Lembang, M. Totoh Gunawan. Kemudian yang kedua, pentahelix education. Isu atau topik yang diangkat, Kejari Pandeglang resmi menyematkan status tersangka kepada ASP, ex-Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Angsana Pandeglang, Banten. ASP ditetapkan tersangka atas kasus korupsi penyalahgunaan dana BOS tahun anggaran 2018-2019. ASW diduga melakukan korupsi dana pengadaan buku untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM 22 SD di Kecamatan Angsana. ASW pun tercatat masih aktif sebagai ASN di Kabupaten Pandeglang. Kemudian yang ketiga, yaitu Busnis. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Direktur Utama PT PAL Indonesia Persero, Budiman Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia pada 2007-2017. Penetapan tersangka Budiman terkait kapasitasnya sebagai Direktur Aerostruktur periode 2007-2010, Direktur Aircraft Integration 2010-2012, dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi periode 2012-2017. Kemudian yang keempat, yaitu pentahelix sifat community, yaitu isu atau topik yang diangkat, komunitas anti korupsi kurang berperan aktif dalam mencegah tindakan korupsi. Dan yang kelima, pentahelix media, di mana isu atau topik yang diangkat yaitu media massa masih jarang melakukan peliputan korupsi secara aktif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu dengan menggunakan metode USG. USG ini yaitu kepanjangan dari urgency, seriousness, dan juga growth. Nah, USG ini adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas yang harus terselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan juga perkembangan isu yang harus ditentukan dengan skala 1 sampai dengan 5 atau 1 sampai dengan 10. Selanjutnya itu ada metode USG.
Metode WSG itu terbagi menjadi 3 sesuai kepanjangannya. Yang pertama ada urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. Yang kedua seriousness, yaitu seberapa serius isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan timbul nantinya. Yang ketiga yaitu growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Selanjutnya ada analisa alternatif pemecahan isu korupsi dengan menggunakan metode WSG. Nah, yang pertama ada government, yaitu alam perkara korupsi pengadaan bansos Kabupaten Bandung Barat. AA Umbara dan anaknya mengambil keuntungan mencapai 3,7 miliar. Nah, selain AA, anaknya juga ditangkap oleh KPK yang tidak lain tidak bukan sebagai pemilik PT Jaga Dirgantara serta CV Sayuran Garden City Lembang. Nah, untuk urgensinya kita memberikan poin 5, seriousness-nya 5, dan growth juga 5. Kenapa kami memberikan poin yang sangat lumayan besar? Karena ini terkait hubungannya dengan bantuan bansos yang sekarang di mana rakyat Indonesia sedang membutuhkan pendapatan atau membutuhkan bantuan sosial, dan mereka malah mengambil keuntungan itu dan dikonsumsi oleh pribadi. Yang kedua, dari pendidikan, Kejari Pandeglang resmi menyematkan status tersangka kepada ASW, mantan Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Angsana, Pandeglang, Banten. Ditetapkannya tersangka atas kasus korupsi penyalahgunaan dana BOS tahun anggaran 2018-2019, diduga melakukan korupsi dana pengadaan buku untuk belajar anak-anak. Nah, di sini kami mengambil urgensinya 5 juga. Seriousness-nya 4 dan growth-nya juga 4 dengan total 13. Selanjutnya di bisnis, KPK menetapkan Direktur Utama PT PAL Indonesia Persero Budiman Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia Persero pada tahun 2007 sampai dengan 2017. Di sini kami memberi tingkat urgensinya 4, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4. Jadi totalnya 13. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas anti korupsi kurang berperan aktif dalam pencegahan tindakan korupsi di Indonesia. Dengan urgensi, seriousness, dan growth-nya 3 dengan total 9. Dan yang terakhir, media massa juga jarang melakukan peliputan secara aktif kasus perkara korupsi yang ada di Indonesia. Dengan tingkat urgensinya 2, seriousness-nya 3, dan growth-nya juga 3 dengan total 8. Fishbone diagram. Fishbone diagram ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sisi brainstorming. Berikut kita melihat diagram fishbone-nya. Itu beberapa faktor yang menyebabkan tindakan atau terjadinya korupsi. Yang pertama itu individu atau dari dalam diri seseorang. Itu kurangnya keimanan ataupun ketakwaan, kemudian memiliki sifat yang tamak dan gaya hidup yang hedon ataupun berlebihan. Kemudian organisasi, adanya manajemen yang menutup-tutupi dan tidak transparan ataupun tidak adanya transparansi. Kemudian pengawasan internal yang cenderung kurang kuat. Kemudian material, yang pertama gaya hidup yang tinggi dan penghasilan yang kurang ataupun tidak cukup. Kemudian yang terakhir aturan, yaitu lemahnya aturan dari perundang-undangan. Analisis SWOT. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategi, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan atau perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Berikut kami tampilkan analisis SWOT-nya. Kekuatan. Untuk kekuatan, tersedianya SDM yang mendukung seperti para penyidik yang berpengalaman. Kelemahan, kurang optimalnya koordinasi antara lembaga yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kemudian untuk peluang, adanya undang-undang tentang transparansi informasi yang menyebabkan dapat diketahuinya anggaran pemerintah dan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh semua pihak. Kemudian untuk ancaman, pelaku kejahatan korupsi memiliki banyak jaringan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Say no to korupsi. Terima kasih.